Wah, wah, wah. Ternyata. Diumumkan oleh media nasional tepat pagi ini. FIFA paksa timnas Indonesia hanya bolehkan daftarkan 23 pemain. Alex Pastor panggil Cirus Margono untuk gantikan Nadeo Argawinata di posisi kiper timnas Indonesia kah? Tepat diputuskan beberapa detik yang lalu. Australia umumkan 26 daftar nama pemain yang dipanggil untuk lawan timnas Indonesia. Tapi ada nama yang aneh. Siapakah sosoknya? Simak fakta mengejutkannya di sini. Dijamin kamu akan terkejut melihatnya. Yes, doa publik terkabulkan. Tepat tadi malam diumumkan. Erick Thohir terima surat khusus dari FIFA jelang laga lawan Australia. Kira-kira apa ya isi surat tersebut? Rahasia tersebut akhirnya terbongkar sudah. Madampang menangis di hadapan publik. Federasi Sepak Bola Thailand terancam bangkrut gara-gara ini. Simak video ini sampai selesai agar rasa penasaran kamu terjawab. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Jelang 6 hari sebelum kick-off pertandingan, Alex Pastor dan tim kepelatihan putuskan 23 pemain fix yang berangkat ke Australia. Panggil kiper Cirus Margono dan coret Nadeo Argawinata yang sering blunder di Liga 1-kah? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Dari daftar 27 pemain yang diumumkan PSSI, nama Cirus Margono tidak ada, meski dirinya tampil luar biasa di Eropa. Pemain berusia 23 tahun ini kembali dipercaya turun sebagai starter bersama klubnya, KF Dukakjini, di Liga Kosovo kasta tertinggi. Pada pertandingan melawan FC Pristina yang digelar Kamis (13 Maret 2025), dini hari waktu Indonesia Barat, Cirus sukses membawa timnya meraih kemenangan tipis 1-0. Tak hanya memenangkan laga, ia juga mencatatkan statistik impresif dengan melakukan 5 penyelamatan dan menjaga gawangnya tetap bersih. Kemenangan ini membawa KF Dukakjini menduduki posisi ke-7 klasemen sementara dengan 31 poin. Mereka hanya terpaut 9 poin dari Maliseva yang berada di posisi ketiga, tempat terakhir untuk lolos ke kualifikasi UEFA Conference League musim depan. Bagi Cirus, pertandingan tadi adalah penampilan ke-7 bersama KF Dukakjini, dan dari 7 laga tersebut, ia sudah mencatatkan 4 clean sheet. Dengan catatan impresif seperti ini, tak menutup kemungkinan bahwa Patrick Kluivert bisa mempertimbangkan nama Cirus Margono untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Kehadiran Cirus bisa jadi alternatif yang menarik untuk memperkuat sektor penjaga gawang yang selama ini diisi oleh Maarten Paes. Bagaimana menurut kalian? Apakah Cirus Margono pantas mendapat kesempatan di timnas Indonesia? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tepat diumumkan beberapa detik yang lalu, Australia resmi umumkan daftar 26 nama pemain untuk hadapi timnas Indonesia. Fix kekuatannya lemah, banyak pemain cedera siap dikangkangi timnas Indonesia. Penasaran? Ini list nama-namanya. Australia telah mengumumkan 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Tony Popovich untuk melawan timnas Indonesia dan Cina dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, dari daftar pemain tersebut terdapat 6 pemain yang belum pernah bermain bersama timnas Australia. 4 dari 6 pemain tersebut merupakan wajah baru yang pertama kali dipanggil memperkuat Socceroos. Mereka adalah Alex Grant Sydney FC, Rian Tague Melbourne Victory FC, Kai Trewin Melbourne City FC, dan Nectarios Triantis Hibernian FC. Meskipun beberapa pemain Australia tengah cedera, Popovich tetap membawa skuad terbaik yang dimiliki Socceroos. Nama-nama top seperti Jason Davidson, Fran Karacic, hingga Jackson Irvine tetap dipanggil untuk memperkuat lini tim.
Ini adalah awal yang luar biasa bagi masa jabatan saya di tim nasional. Dan sejak November kami memiliki kesempatan untuk meninjau dan menilai semua aspek program kami menjelang kualifikasi ini, ujar Popovic. Dikutip dari laman resmi Socceroos, Jumat 14/3/2025. Kami memahami pentingnya pertandingan mendatang ini dan gembira dengan kesempatan untuk semakin memperkuat posisi kami di posisi kualifikasi otomatis grup, tambahnya. Popovic juga menambahkan, saya tidak sabar untuk melihat para pemain dan menyatukan skuad di lapangan sebagai persiapan untuk apa yang akan menjadi acara hebat di Sydney Football Stadium. Berikut adalah daftar lengkap skuad Australia untuk melawan Indonesia dan Cina. Kiper Tom Glover, Paul Izzo, Mati Ryan. Back Aziz Behich, Cam Burgess, Jason Davidson, Milo De Genat, Jason Geria, Alex Grant, Fran Karai, Lewis Miller, Ke Rowles, Kai Trewin. Gelandang Anthony Caceres, Jackson Irvin, Aiden O'Neill, Rian Tagul, Nestarios Triantis. Penyerang Daniel Arsani, Brandon Borrello, Martin Boyle, Craig Go-Odwin, Adam Taggart, Marco Tilio, Nissan Velupilai, Kusini Yengi. Bagaimana menurut kalian dengan skuad Australia yang dipersiapkan untuk laga mendatang? Apakah timnas Indonesia memiliki peluang untuk memberikan perlawanan? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah tepat diumumkan tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir sudah terima surat khusus dari FIFA jelang timnas Indonesia versus Australia. Wah, kira-kira apa ya isinya? Simak video sampai selesai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan kabar menggembirakan bahwa PSSI telah menerima surat eligibility to play for representative team untuk 3 pemain naturalisasi, yaitu Joey Matthijs Pelupesi, Dean Ruben James, dan Emil Audero Mulyadi. Ini berarti ketiganya kini resmi bisa membela timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan melawan tuan rumah Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Alhamdulillah Emil Audero dan James dan Joey Pelupesi sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan timnas Indonesia. Ketiga pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa ini siap memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa tampil di panggung dunia, ujar Erick Thohir di Jakarta Kamis 13 Maret. Proses naturalisasi mereka resmi dimulai dengan pengambilan sumpah dan janji pewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia pada Senin 10 Maret. Ketiga pemain ini kini sudah memiliki paspor Indonesia dan kartu tanda penduduk. Joey Pelupesi kini bermain untuk Lommel SK di Belgia, dan James memperkuat Go Ahead Eagles di Liga Belanda, dan Emil Audero tampil untuk klub Italia, Palermo FC. Erick Thohir juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada FIFA yang telah menerima perpindahan federasi ketiga pemain tersebut. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, serta semua pihak yang telah mendukung proses percepatan naturalisasi ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota DPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum, dan semua pihak yang sudah membantu serta mendukung proses percepatan 3 pemain bermain untuk timnas Indonesia. Tambah Erick Thohir. Apa pendapat kalian tentang masuknya ketiga pemain naturalisasi ini ke timnas Indonesia? Apakah mereka bisa memberi dampak besar di kualifikasi Piala Dunia 2026? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, sangat membanggakan Indonesia. Bek andalan timnas Garuda berinisial KDB gemparkan Inggris dini hari tadi. Bahkan sampai bikin pemain Portugal pontang-pantik dan bikin andalan timnas Inggris sampai mau minta maaf. Keren banget. Siapakah dia? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix,
tampil luar biasa saat FC Copenhagen bertandang ke markas Chelsea di leg II 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 yang dilangsungkan di Stamford Bridge, Jumat 14 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun FC Copenhagen kalah 0-1 dari Chelsea melalui gol sematawayang, ada beberapa momen menarik yang mencuri perhatian. Salah satu momen paling mencolok terjadi di babak pertama. Pemain yang diplot sebagai penyerang Chelsea, Pedro Neto, tampak berada di posisi terbuka untuk mencetak gol. Dengan ruang yang luas, Neto seharusnya bisa membawa bola bebas menuju gawang FC Copenhagen. Namun tanpa sadar, dia ternyata sedang diikuti oleh Kevin Dix. Begitu Neto memasuki kotak penalti, Dix langsung melakukan tackle keras yang berhasil menghentikan langkah sang pemain. Pemain-pemain Chelsea sempat protes dan meminta hadiah penalti, tetapi wasit menilai tackle Dix bersih dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Di babak kedua, muncul insiden lain. Pemain andalan Chelsea, Cole Palmer, tak sengaja menjegal Kevin Dix yang tengah menguasai bola. Merasa bersalah, Palmer langsung meminta maaf kepada Dix yang terlihat kesakitan. Kejadian ini memicu reaksi dari akun Instagram @nusantara. Ballers yang mengaitkan permintaan maaf Palmer dengan ketakutannya diserang oleh netizen Indonesia yang sebelumnya sempat menyerang pemain Chelsea, Trevoh Chalobah, setelah cedera yang dialami Dix di pertemuan pertama. Aman dan melanjutkan permainan. Palmer panik langsung minta maaf takut diserang fans FOMO, tulis akun @nusantara. Ballers mengundang gelak tawa netizen. Bagaimana menurut kalian, apakah Kevin Dix sudah menunjukkan performa terbaiknya di laga ini? Dan apakah kalian setuju dengan candaan yang dilontarkan akun @nusantara? Ballers? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah doa publik auto terkabulkan. Terima kasih saudaraku Jepang. Timnas Jepang disinyalir bakalan hancurkan mental Bahrain jelang kedatangannya ke Indonesia, sekaligus memastikan tiket ini. Apakah itu? Temukan jawabannya di sini. Tim nasional Bahrain berpotensi menjadi saksi Jepang lolos ke Piala Dunia 2026 sebelum mereka bertanding melawan Timnas Indonesia. Jepang hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk memastikan finish di 2 besar grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Jepang unggul 9 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua dan jarak mereka dengan Bahrain serta tim lainnya termasuk Timnas Indonesia mencapai 10 poin. Dengan kondisi tersebut, Jepang berada di atas angin. Mereka hanya perlu tambahan 3 poin untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Syarat lolos langsung ke Piala Dunia adalah finish di posisi 2 besar dan bagi Jepang, raihan 19 poin sudah cukup untuk mengamankan posisi tersebut. Jepang pun dijagokan untuk meraih kemenangan melawan Bahrain mengingat pertandingan tersebut akan berlangsung di kandang mereka sendiri, Stadion Saitama, Jepang, pada Kamis 20 Maret 2025. Keadaan ini tentu saja memberi tekanan besar pada Bahrain, yang juga membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah Bahrain bisa menghalangi Jepang atau justru Jepang akan memastikan tiket mereka ke Piala Dunia 2026? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kabar duka mengejutkan mendadak. Federasi Sepak Bola Thailand ternyata punya masalah besar. Bahkan presidennya Madam Pang menangis di hadapan publik. Timnas Thailand terancam bangkrutkah? Saksikan semuanya di sini. Lewat konferensi pers yang digelar oleh FAT, Madam Pang tak kuasa menahan tangis saat mengungkapkan pengakuan jujur kepada publik Thailand mengenai masalah hutang Federasi Sepak Bola. Dalam pernyataannya, Madam Pang mengungkapkan bahwa hutang besar yang tengah dihadapi federasi saat ini merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, Somyot Phompanmuang. Menurut Madam Pang, keputusan sepihak yang diambil oleh Somyot Phompanmuang saat masih menjabat menyebabkan Federasi Thailand kalah dalam sidang gugatan perdata. Akibatnya, federasi yang kini dipimpin oleh Madam Pang harus menanggung kewajiban membayar denda sekitar 300 miliar kepada salah satu media lokal, Siam Sports.
Madam Pang mengungkapkan dengan penuh perasaan bahwa ketika ia mulai menjabat, federasi tidak memiliki apa-apa selain utang yang sangat besar. Ia pun memohon simpati dan dukungan dari para supporter serta media olahraga Thailand mengingat kondisi krisis yang sedang melanda federasi. Saat saya datang, FAT tidak punya apa-apa, ujar Madam Pang dengan suara penuh emosi. Yang ada hanya utang dan saya hanya minta simpati dan dukungan dari supporter sepak bola dan media, tambahnya. Sementara itu, Somyotpo Omphanmuang yang disebut sebagai aktor di balik masalah hutang federasi mengaku belum melihat video konferensi pers Madam Pang yang penuh emosi itu. Namun ia mengatakan sudah mendengar kabar tentang pernyataan tersebut yang menyebutkan dirinya sebagai mantan presiden federasi. Somyotpo Omphanmuang mengatakan bahwa ia akan memberikan klarifikasi mengenai masalah ini, tetapi saat ini ia masih mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut. Saya tidak menonton konferensi pers daring yang dilakukan oleh Ibu Pang, tetapi saya baru mengetahuinya kemudian, ucap Somyotpo Omphanmuang. Mengenai isu-isu yang diumumkan dan disebutkan oleh Ibu Pang kepada saya, saat ini saya sedang mengumpulkan semua informasi, tambahnya. Dengan urutan kejadian sebelum mengklarifikasi semua isu, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Madam Pang akan bisa mengatasi masalah hutang ini dan membawa federasi Thailand ke arah yang lebih baik? Atau akankah masalah ini terus menjadi beban? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Ini baru tim kepelatihan kelas Eropa. PSSI pamerkan dua sosok fisioterapis handal yang bisa bikin pemain timnas Indonesia anti cedera parahkah? Begini profil memukau keduanya. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak hanya bergantung pada 4 asistennya Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg, dan Sjoerd Woudenberg yang fokus pada taktik dan strategi. Di balik Kluivert terdapat sebuah super tim yang memiliki spesialisasi masing-masing berperan penting dalam menjaga kesehatan, kebugaran fisik, dan performa pemain timnas Indonesia. Super tim ini terdiri dari pelatih fisik Quentin Jacoba, 2 fisioterapis Leo Echtel, dan Chesley Ten Over seorang video analis, Jordi Kluitenberg, serta 2 orang tim developer, Bram Verbruggen dan Reggie Blinker. Setiap anggota tim ini memiliki peran yang krusial dalam mendukung timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat kompetitif. Leo Echtel, fisioterapis ternama asal Belanda ini memiliki pengalaman panjang dalam menangani pemain di klub-klub besar Eropa, termasuk Inter Milan dan AC Milan. Sebagai fisioterapis, Leo bertugas memastikan kebugaran fisik para pemain tetap terjaga, membantu pemulihan cedera, dan mendukung mereka agar selalu siap bermain di level tertinggi. Dengan latar belakangnya sebagai pendiri Fysiomed, pusat medis olahraga yang terkenal di Belanda, Leo membawa pengalaman berharga untuk menjaga kondisi fisik para pemain timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Chesley Ten Over seperti Leo, Chesley adalah fisioterapis asal Belanda yang berfokus pada terapi manual. Ia berpraktik di Fysiomed, sebuah pusat medis olahraga terkenal di Amsterdam, dan telah berpengalaman sejak 2018 dalam menangani cedera-cedera umum seperti nyeri punggung, leher, serta masalah di sekitar pinggul dan pangkal paha. Pendekatan Chesley menggabungkan fisioterapi dengan pelatihan pribadi dan pelatihan performa olahraga yang sangat membantu para pemain untuk mencapai kondisi fisik terbaik mereka, terutama dalam menghadapi tuntutan keras kompetisi internasional. Dengan keahlian mereka, Leo dan Chesley diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga kondisi fisik pemain timnas Indonesia agar tetap prima, terutama dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang penuh tantangan. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia semakin siap dengan dukungan tim medis dan fisik ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Berkat ilmu hebat dari Shin Tae-yong, pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto buat aturan super keras dan tegas demi timnas U17 lolos ke Piala Dunia 2025. Kira-kira apa ya aturannya?
Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menerapkan aturan ketat menjelang Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Salah satu aturan tersebut adalah melarang para pemainnya bermain media sosial selama persiapan tim. Nova memiliki alasan kuat di balik kebijakan ini. Menurutnya, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga mental para pemain agar tidak merasa terbebani dengan ekspektasi tinggi dari pecinta sepak bola Indonesia. Yang pasti saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial. Karena saya tahu ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap Timnas U17, tim senior, maupun Timnas U20. Kata Nova usai memimpin latihan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, pada Rabu. Nova menambahkan ia ingin para pemain fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan yang datang dari luar. Itu yang saya tekankan agar pemain tidak terlena dan merasa tertekan dengan situasi itu. Dan saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial agar mereka bisa lebih fokus untuk tampil di Piala Asia U17. Lanjutnya, aturan tentang tidak bermain medsos sebenarnya sudah diterapkan sejak pemusatan latihan di Bandung. Meskipun pemain masih diperbolehkan untuk melihat medsos, mereka dilarang mengunggah apapun. Ada juga momen-momen di mana pemain harus mengumpulkan handphone mereka untuk memastikan fokus selama latihan dan waktu istirahat. Kalau memantau masih silahkan, tetapi memang ada beberapa jam-jam khusus di mana handphone pemain harus dikumpulkan agar mereka bisa lebih fokus saat istirahat ataupun saat latihan, jelas Nova. Nova juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi Timnas U17 adalah masalah mental. Terutama karena sebagian besar pemainnya baru pertama kali tampil di kompetisi besar seperti Piala Asia U17. Saya bilang ke pemain mereka harus selalu punya mental yang kuat untuk tampil di sana, karena lawan pun pasti akan siap. Kita akan bertemu dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan yang secara level pasti di atas kita, kata Nova. Tapi saya bilang ke pemain, kita harus punya mental yang kuat agar bisa tampil maksimal di Piala Asia, imbuhnya. Apa pendapat kalian tentang kebijakan pelatih Nova Arianto ini? Apakah ini langkah yang tepat untuk menjaga fokus dan mental pemain Timnas Indonesia U17? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, mungkin saking takutnya dipermalukan oleh Timnas Indonesia. PSSI-nya Australia tiba-tiba buat pengumuman sangat konyol membahas sejarah Sydney Football Stadium. Niatnya gertak mental Timnas Garuda kah? Pertandingan antara Australia versus Timnas Indonesia akan digelar di Sydney Football Stadium yang baru-baru ini digunakan oleh Socceroo Oz untuk menggertak skuad Garuda. Australia memiliki sejarah momen-momen hebat di stadion tersebut yang menjadi tuan rumah bagi beberapa kemenangan spektakuler mereka. Melansir dari laman Socceroo Oz, ada 6 momen terbaik yang pernah tercipta di Sydney Football Stadium. Salah satunya adalah ketika Australia berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 4-1 dalam pertandingan uji coba pada tahun 1988. Selain itu, Australia juga pernah bermain imbang 2-2 melawan Santos, mengalahkan Kanada 2-1 dalam playoff Piala Dunia 1994, meraih kemenangan telak 7-0 atas Kepulauan Solomon, dan menumbangkan Uni Emirat Arab 2-0. Dengan prestasi-prestasi gemilang tersebut, Australia seolah ingin menggertak Timnas Indonesia yang akan bertanding di stadion yang sama. Namun, Timnas Indonesia juga memiliki ambisi besar untuk meraih poin dalam laga tandang ini. Dengan tujuan menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berharap dapat memberikan perlawanan sengit kepada Socceroo Oz.
Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Laga ini pun menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang berusaha memperbaiki posisi mereka dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Apa pendapat kalian tentang pertandingan ini? Apakah Timnas Indonesia bisa menahan gempuran Socceroos di Sydney Football Stadium? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Siap pecahkan koreografi terbaik di dunia. Supporter fanatik Timnas Indonesia La Grande Indonesia siapkan spanduk raksasa besar untuk hancurkan mental pemain Bahrain ketika berlaga di Gelora Bung Karno. Memangnya seperti apa? Melansir dari postingan Instastory @LaGrandeIndonesia 12, terdapat 2 foto yang diunggah. Pada foto pertama terlihat beberapa kuas dan kaleng cat yang baru saja digunakan. Sementara pada foto kedua, mereka menunjukkan beberapa kaleng cat semprot yang akan digunakan. Besar kemungkinan LGI kembali akan membuat koreografi raksasa untuk menghiasi tribune utara SUGBK, mengingat dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan melakoni laga kandang kembali. Skuad besutan Patrick Kluivert itu akan kembali berlaga di SUGBK, Jakarta, dan akan menghadapi Timnas Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Selasa 25/3/2025 mendatang. Kemungkinan besar para supporter akan membuat koreografi yang mengintimidasi anak asuh Dragan Talajic. Bisa dibilang, tim Merah Putih dan para penggemarnya memiliki dendam kesumat pada tim asal Asia Barat tersebut. Pasalnya ada momen kurang mengenakan pada pertemuan pertama pada Oktober 2024 lalu. Saat itu Indonesia berhasil unggul atas Bahrain dengan skor 2-1 hingga menit ke-90. Namun, wasit Ahmed Al-Kaf memberikan tambahan waktu sebanyak 6 menit. Dan meski waktu sudah menunjukkan menit ke-96, laga yang berlangsung di Bahrain National Stadium itu tak kunjung selesai. The Pearl Divers akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 lewat aksi Mohamed Marhoon. Wasit pun langsung meniup peluit tanda berakhirnya laga setelah gol tersebut. Momen itu menjadi pemicu kekesalan supporter Indonesia terhadap tim Asia Barat itu, dan kini mereka berharap Sandy Walsh DKK bisa membalaskan dendam yang sudah terpendam selama 5 bulan terakhir. Gimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa balas dendam di laga nanti? Jangan ragu untuk beri pendapat dan komentar di bawah.